selamat datang di YouTube kelas kita. Balik lagi dengan saya Rick. Sekarang saya mau review dan analisis teori-teori komunikasi apa aja sih yang ada di dalam sebuah film. Film yang kali ini kita bahas adalah film dokumenter dari Tom Hooper tahun 2010, yaitu film The King's Speech yang berlatar belakang kerajaan Inggris di Perang Dunia Kedua. I have received Ini menceritakan tentang Raja George ke-6 yang mempunyai gangguan kecemasan dalam komunikasi atau disebut social communicative anxiety, di mana apabila Raja George ini berbicara, dia akan gagap di depan publik. Inilah awal di mana istrinya Elizabeth Bowes-Lyon mencari ahli atau dokter untuk membantu sang suami Raja George ke-6 ini untuk berkomunikasi dengan baik di depan publik gitu. Nah, setelah mencoba berkali-kali dan hasilnya nihil, gagal, akhirnya dia bertemu dengan seseorang kebangsaan Australia, yaitu Lionel Logue, di mana dengan metode yang dia berikan kepada Raja George ke-6 ini perlahan membaik dan Raja George dapat berbicara di depan publik dan mampu menyiarkan ke penjuru negeri Britania Raya. Oke, kita tarik ke belakang ceritanya. Kenapa Raja George ini memiliki kecemasan dalam berkomunikasi atau kesulitan berbicaranya seperti gagap? Karena itu semua tidak murni. Dia dari lahir dia udah gagap, enggak. Karena ada namanya traumatik masa kecil yang dia rasakan ketika ayahnya yang keras karena menuntut dia karena ada di lingkungan kerajaan dan pengasuhnya, dia mulai agak kesulitan, mulai nggak percaya diri, insecure, dan rasa cemas untuk berbicara kepada banyak orang gitu. Nah, kita masuk ke teori-teori apa aja sih yang kita bisa lihat. Pertama, Ivan Valvo. Kita bisa lihat adanya proses generalisasi yang diberikan Lionel Logue kepada Raja George ke-6 ketika ia memberikan satu buah buku untuk dibacakan dengan menggunakan musik yang sangat keras yang membuat Raja George ke-6 ini akhirnya mampu untuk berbicara dengan lancar. Ada juga proses diskriminasi yang diberikan Lionel Logue kepada Raja George ke-6 dengan memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama dengan meyakinkan bahwa berbicara selalu diikuti dengan musik dan telinga. Selanjutnya kita bisa lihat teori dari B.F. Skinner, di mana proses positive reinforcement ini kita bisa lihat di dalam film ketika Lionel Logue menjadikan Raja George ke-6 ini seorang sahabat yang dapat mengurangi rasa gagap dari Raja George ke-6 ini. Juga kita bisa lihat adanya negative reinforcement ketika Lionel Logue melakukan kesalahan yang mengakibatkan Raja George ke-6 menjadi tersinggung sehingga dia sempat tidak mau melanjutkan terapinya bersama Lionel Logue. Kemudian Lionel Logue dan Raja George ke-6 ini baikan dengan menyingkirkan ego dan melanjutkan terapi yang dia lakukan. Adanya juga proses positive punishment ketika Raja George ke-6 yang awalnya tidak dapat berbicara di depan publik ketika ia dinobatkan menjadi seorang raja. Padahal sebenarnya dia sangat tidak menginginkan menjadi seorang raja yang mau tidak mau harus mengatasi kegagapannya sehingga dapat mengatasi kesulitan berbicara di depan umum. Ada juga terakhir proses dari negative punishment saat Lionel Logue melarang Raja George ke-6 untuk merokok. Padahal
Raja George ke-6 ini Very sangat ketergantungan terhadap rokok untuk menghangatkan tubuh dan menenangkan dirinya. Akhirnya Raja George ke-6 mulai bisa menghadapi ketakutannya tanpa harus ketergantungan kepada rokok. Oke, segitu teori dari saya. Kalau misalnya ada teori yang kalian bisa lihat lagi di film ini, kalian boleh tulis di komen di bawah. Dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, bye bye.